Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Claudia Carla. Dan saya Putri Oktaviani. Senang sekali sudah akhir pekan lagi. Ini artinya selamat beristirahat untuk Anda yang sedang libur sambil nonton Kompas TV. Wah, betul banget. Nah, Okta, hari ini nanti kita akan berbagi informasi kembali ya terkini, salah satunya terkait dengan makan bergizi gratis yang belakangan juga terjadi keracunan di sejumlah tempat. Namun memang untuk dugaan keracunan di sejumlah tempat, namun memang untuk sampelnya ini sudah dilakukan uji lab dan kita akan menantikan bersama terkait dengan hasil uji lab tersebut. Namun ada kabar baiknya juga, ternyata di Sleman, Yogyakarta, ini para lansia diberdayakan ini untuk kemudian ikut berkontribusi di dapur SPPG. Oke, ya harapannya memang karena kan kalau kasus keracunan yang kemarin ini juga mendapatkan perhatian ya, salah satunya juga dari Polri begitu untuk bisa mengusut tuntas bagaimana dugaan keracunan itu, termasuk juga tapi yang kita harapkan tentu ini bisa memberdayakan salah satunya tadi lansia maupun juga masyarakat sekitar. Jadi programnya bisa jelas, tepat sasaran harapannya, dan juga itu tadi ya dampak ekonominya juga terasa untuk masyarakat maupun juga mungkin orang tua juga bisa kan untuk bisa ikut dalam program MBG. Jadi manfaatnya lengkap dirasakan dan diserap dengan baik begitu ya. Dan juga nanti kita akan membahas juga dan berbincang-bincang seputar dengan kreasi menik. Nah biasanya mungkin ada kreasi menik ini dari plastik, plastik ataupun batu ya. Tapi kali ini dari kertas bekas. Nah nanti seperti apa kita akan lihat bersama pada bagian akhir segmen. Namun sebelum itu saudara, kita ke informasi pertama dulu. Informasi pertama saudara, diduga akibat korsleting kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Setiabudi, Jakarta Selatan Jumat malam. Dari pantauan udara terlihat api membakar rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kebakaran juga disertai bunyi ledakan yang diduga bersumber dari tabung gas dagangan warga di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dan dibantu warga dengan alat seadanya berjibaku memadamkan api. Diduga menerobos lampu merah, seorang pengemudi ojek online tewas usai bertabrakan dengan pengendara lain di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Seorang pengemudi ojek online meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan di perempatan Jalan Pangeran Diponegoro. Sementara penumpang mengalami luka dan dibawa ke RSJM. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Satlantas Jakarta Pusat. Ini terobos lampu merah, di sana sudah merah, cuma memaksa untuk melaju terus. Dia dari arah mana, Pak? Dari arah sana, Pak. Dari arah Bundaran HI ke Iya, sini? mau ke sana. Ya dari situ, dari hijau, jalan, kemudian ketemu dia tuh. Posisi dalam merah terobos, nabrak, nggak dihindarkan. Apa posisinya lagi lampu hijau? Saya hijau. Dia terobos lampu merah? Dia lampu merah memaksa. Berikutnya saudara, eksekusi lahan di Engkapala, Kabupaten Buton Utara berujung ricuh. Bentrok antara warga dengan polisi terjadi, warga menolak keputusan pengadilan. Warga menolak lahan mereka dieksekusi dengan menghadang polisi yang mengawal tim eksekusi Pengadilan Negeri Muna. Mereka menilai penggugat bukan penduduk asli dan menuntut Badan Pertanahan Nasional turun langsung memberikan penjelasan atas dugaan terbitnya sertifikat ganda. Ketegangan mereda setelah polisi menjelaskan eksekusi lahan sudah melalui proses hukum di pengadilan. Warga yang menolak diminta untuk menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku. Apakah bisa pengadilan hari ini sebelum melakukan eksekusi menunjukkan berapa besaran sertifikat yang dimiliki oleh pihak penggugat? Bisa. Itu yang kami minta untuk itu. Ya mohon maaf, tolong tunjukkan. Itu sudah dilakukan di pengadilan, proses pengadilan. Kalau kemudian masih ada hal-hal yang belum bisa diterimakan, maka silakan mengambil langkah hukum sesuai dengan jalur hukum yang ada. Silakan rekan pengacara atau aktivis kembali mengajukan gugatan. Namun hari ini di tangan saya
ada putusan penetapan resmi dari pengadilan. Seorang wisatawan terlibat cekcok dengan juru parkir di bahu Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Juru parkir ngotot memungut uang Rp100.000, namun wisatawan menolak. Yang bikin harga 100.000 siapa? Sama bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, saya yang bikin harga 100.000 siapa? Tiba-tiba. Nih, tanyain cuma pagi. Saya nggak mau tanya orang, 2 minggu lalu saya dari dalam saya kasih 20.000. Nggak ada yang 20.000 di dalam. Jadi Seorang wisatawan marah karena bus yang mereka tumpangi dipaksa membayar parkir sebesar Rp100.000 saat berhenti di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Menurut juru parkir, dia memungut tarif Rp100.000 dengan dalih larangan kendaraan besar. Pasca video cekcok ini viral, polisi langsung menangkap juru parkir tersebut. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Bogor Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku merupakan tenaga sukarela Dinas Perhubungan Kota Bogor. Petugas parkir sudah kita amankan dan sekarang dalam pemeriksaan petugas. Saya rasa sudah ada aturannya lah ya. Iya, sudah ada aturannya dan istilahnya nggak pernah ada bis-bis lainnya parkir di jalur tersebut. Hingga kini, polisi masih mendalami apakah ada unsur pidana atau tidak dari tindakan juru parkir liar tersebut. Polisi mengimbau agar kendaraan besar seperti bus tidak parkir di sekitar Jalan Surya Kencana. Niko Zulfikar, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Kita ke sorotan lain, saudara. Anggota TNI Praka S yang mengamuk dan melepaskan tembakan di Bank BUMN diduga mengalami tekanan ekonomi. Oknum TNI itu dalam pemeriksaan polisi militer Kodam Hasanuddin. Setelah ditangkap, anggota unit Intel Kodim 1409 Goa, Praka S sempat dibawa ke Divisi 3 Kostrat. Dan Dim Goa bilang dari hasil penyelidikan terungkap, Praka S nekat melepaskan tembakan di dalam kantor bank karena diduga alami beban mental akibat tekanan ekonomi. Kemungkinan ya, kalau menurut analisa kami, kemungkinan yang bersangkutan ini ada beban mental ya. Beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat ya kan, dan mungkin banyak masalah. Kamera CCTV ini merekam saat oknum TNI Angkatan Darat yang berpakaian sipil menenteng senjata laras panjang dalam sebuah bank BUMN di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang berpangkat prajurit kepala itu memaksa menemui salah seorang pegawai bank tersebut. Pihak bank merasa terancam, meminta bantuan unit Intel Kodim Goa. Praka S yang tak terima diamankan sempat melakukan penembakan di area bank. Beruntung tembakannya mengarah ke dinding. Pelaku yang berasal dari Divisi 3 Kostrat langsung dibawa ke kantor Kodim 1409 Goa beserta barang bukti senjata laras panjang dan puluhan amunisi. Sehingga anggota unit Intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa ada orang Intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan. Ada kejadian ini, langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya. TNI menyelidiki motif pelaku nekat membawa senjata laras panjang ke dalam kantor Bank BUMN. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh kesatuan asalnya. Aziz Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya, saudara, karyawan dari selebritas Zaskia Adiameka diduga dianiaya oknum TNI di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penganiayaan terjadi saat korban mengantar anak Zaskia ke sekolah. Faisal, karyawan selebritas Zaskia Adiameka, dianiaya oleh pengendara motor saat sedang mengantar anak selebritas Zaskia Adiameka ke sekolah. Pelaku yang mengaku sebagai aparat tiba-tiba mendorong dan memukul korban hingga terjatuh.
korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara anak Saskia Ademeka mengalami trauma. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi langsung memeriksa sejumlah saksi. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Sudah dilakukan olah TKP dan berapa saksi yang diperiksa, Pak? Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang dari korban yang melapor. Pelaku penganiaya karyawan selebritas Saskia Ademeka ternyata oknum TNI dan sudah diamankan di Denpom Jaya 2 untuk proses hukum lebih lanjut. Dikutip dari Kompas.com, Kapendam Jaya Kolonel Anto Indrianto menyebut, betul ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap saudara FS yang diawali dengan perselisihan lalu lintas di jalan raya di antara keduanya. Yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya 2 untuk proses penanganan selanjutnya, termasuk meminta keterangan pihak-pihak terkait sebagai saksi. Adik Saskia, Haikal Kamil, dalam unggahan di Instagramnya, ia berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mengungkap kasus penganiayaan yang menimpa pegawai kakaknya. Sebelumnya gue harus memberikan apresiasi dulu pertama kepada Polsek Pasar Minggu karena tim di sana telah bekerja dengan sangat keras untuk menemukan siapa pelakunya. Dan yang kedua, kepada kalian semua, para warganet, kalian telah bekerja dengan baik karena isu ini menjadi perhatian nasional. Dengan begitu, proses ini bisa dikawal dengan halayak dan dilakukan secara profesional. Selain proses hukum, TNI juga akan memfasilitasi komunikasi antar kedua pihak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan 1,5 ton barang bukti narkoba jenis sabu. Pose menghadap depan. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba di wilayah Sumatera Utara dalam 9 bulan terakhir. Selama periode tersebut, BNN bersama jajaran Polda Sumatera Utara dapat mengungkap 4.749 kasus narkoba dengan 6.004 tersangka. Barang bukti yang ditemukan berupa 1,5 ton sabu, lebih dari 300.000 butir pil ekstasi, 628 kg ganja, dan berbagai jenis narkoba lainnya. Merupakan manifestasi dari visi misi kemanusiaan dan semangat determinasi dari Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Setiap jaringan narkotika yang kami hancurkan adalah wujud komitmen kami adalah menyelamatkan generasi penerus bangsa. Tentunya upaya ini kami lakukan secara simultan mencakup aspek yang meliputi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya Komisi 6 DPR dan pemerintah sepakat atas revisi keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN akan berubah peran menjadi Badan Pengaturan BUMN. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Sejumlah gerbang tol yang semula ditutup karena ada perbaikan pasca demo kini mulai dibuka parsial. Salah satunya gerbang tol Semanggi 1. PT Jasa Marga menutup sejumlah gerbang tol dalam kota karena tengah melakukan perbaikan pasca aksi anarkis di periode demo Agustus hingga awal September. Sempat picu kemacetan di beberapa titik arteri. Kini sejumlah gerbang tol dalam kota mulai kembali beroperasi. Dari pantauan jurnalis Kompas TV, gerbang tol Pejompongan tampak belum beroperasi. Sementara gerbang tol Semanggi 1 yang semula ditutup kini sudah beroperasi parsial. Jika antrean di area gerbang tol, PT Jasa Marga juga menyiagakan petugas tambahan untuk membantu proses tap-in kartu tol dengan menggunakan mobile reader.
Informasi terkini lalu lintas dari Gerbang Tol Semanggi, Jakarta kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja. Putu, selamat pagi. Apakah Gerbang Tol Semanggi 1 ini sudah dibuka seluruhnya atau masih parsial pagi hari ini? Seperti apa pantauannya, Putu? Selamat pagi Okta dan juga saudara, sampai dengan pagi hari ini situasinya kalau melihat bagaimana kondisi lalu lintas ini memang masih dibuka secara parsial, tapi arus lalu lintasnya tidak sepadat biasanya karena mengingat ini juga sudah memasuki waktu akhir pekan atau Sabtu dan juga Minggu besok, sehingga memang biasanya perjalanan baik yang melintas ke arah Gatot Subroto ataupun juga sebaliknya ini tidak sepadat kalau masyarakat ini akan berangkat bekerja di hari Senin dan juga di hari Jumat. Tapi meskipun demikian situasinya landai, kemudian juga tidak terlalu terjadi antrian, tapi ini pasti juga berpengaruh karena beberapa gerbang tol ini sudah mulai beroperasi. Juru kamera Kompas TV Yohan Bagja akan menunjukkan kepada Anda, Okta dan juga saudara, bagaimana situasi terkini di kawasan Jalan Gatot Subroto. Anda bisa melihat kalau di belakang saya atau visual yang Anda saksikan saat ini, gerbang tol Semanggi 1 ini pada hari Kamis lalu jadi salah satu gerbang tol yang ditutup oleh PT Jasa Marga karena menjadi salah satu gerbang tol yang juga mengalami kerusakan pasca gelombang unjuk rasa di periode Agustus hingga awal September. Dan kalau melihat di belakang saya ataupun kondisi saat ini memang ada antrian kendaraan, tapi ini kecenderungannya masih cukup normal. Tadi saya juga sempat berbincang begitu ya dengan polisi lalu lintas yang berjaga di area ini, Okta dan juga saudara, bahwa memang kondisi-kondisi seperti ini adalah hal yang biasa jika dibandingkan dengan pada Kamis lalu yang terjadi stuck di beberapa titik, bahkan kendaraan roda 2 saja tidak bisa melintas. Sementara untuk mengantisipasi adanya antrian yang cukup panjang karena gerbang tol ini baru dibuka secara parsial, maka sudah ada petugas tambahan yang disiagakan di gerbang tol atau di gardu tol untuk menjemput bola. Jadi petugas-petugas ini akan membawa mobile reader untuk menghampiri para pengguna kendaraan begitu ya, roda 4 yang akan memasuki tol dan melakukan proses tap in atau pembayaran menggunakan kartu tol ini secara satu persatu supaya juga tidak terjadi antrian yang cukup panjang. Anda bisa melihat bagaimana situasi di arteri ini juga sudah mulai lancar. Kemudian kendaraan roda 4, roda 2 bisa melaju seperti biasa, bahkan kecepatannya ini bisa sampai 40 sampai dengan 45 km per jam. Artinya lalu lintas ini lancar begitu ya di area ini. Tapi memang ini tidak semuanya, Okta dan juga saudara, dari beberapa gardu tol yang kemarin sempat ditutup, ada yang sudah beroperasi parsial, tapi ada juga yang belum beroperasi, salah satunya yang ada di kawasan Pejompongan. Pagi tadi kami lihat sekitar jam 6 pagi, masih ada kendaraan berat begitu ya, atau alat berat untuk kemudian memperbaiki dan juga mengambil material-material yang ada di area Pejompongan. Nah, kalau dari data yang dirilis secara resmi oleh PT Jasa Marga, untuk gerbang tol atau gardu tol yang sudah beroperasi, ini ada di gardu tol Senayan, ini beroperasi parsial dengan 2 lajur yang dapat dilintasi. Kemudian gerbang tol atau gardu tol Semanggi 1 ini juga beroperasi parsial, hanya ada satu gardu tol saja yang beroperasi. Kemudian ada gerbang tol Selipi 1 ini sudah beroperasi penuh, artinya semua bisa digunakan. Dan juga ada gerbang tol Semanggi 2 yang juga sudah mulai beroperasi. Tapi kalau di hari biasa, misalnya di hari Senin sampai dengan Jumat, karena ada kontraflow, karena masih beroperasi secara parsial, sehingga nanti baru akan dibuka setelah kontraflow ini selesai dilakukan begitu ya. Sementara gerbang tol Selipi 2, Pejompongan dan Kuningan 1 ini masih dalam proses perbaikan, khususnya pengangkutan material-material yang memang masih tertinggal di sana dan juga proses peletakan mesinnya. Nah, ini kenapa kemudian harus ditutup terlebih dahulu, karena memang proses tap in tidak bisa dilakukan, kemudian juga untuk alasan keselamatan dan juga kenyamanan bagi para pengguna, tentu gardu ini tidak bisa digunakan, sehingga PT Jasa Marga ini menutup beberapa gardu tol. Tapi yang jadi catatan, Okta dan juga saudara, kalau lihat situasinya pagi hari ini terlihat lengang begitu, karena sudah memasuki akhir pekan. PR-nya bagi PT Jasa Marga, mampukah menyelesaikan di akhir pekan ini supaya nanti di hari Senin, khususnya di jam padat begitu ya, di
di pagi hari, kemudian juga di sore hari, ini sudah bisa kemudian beroperasi kembali dengan metode-metode juga yang tentu saja mempermudah agar tidak terjadi kemacetan yang parah seperti hari Kamis lalu. Jadi kita nantikan apakah proses perbaikan yang terus digenjot pada akhir pekan ini tetap dilakukan begitu, ini bisa selesai sebelum nanti jam padat ini kembali dilalui begitu ya di hari Senin dan juga hari Jumat. Meskipun operasi perbaikan ini terus dilakukan, ada beberapa hal yang disiapkan begitu ya, baik oleh PT Jasa Marga sebagai yang mengurusi urusan tol dalam kota, kemudian juga dari polisi lalu lintas. Yang pertama adalah meminta atau mengimbau masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Cawang, kemudian Tomang dan juga Pluit, ini untuk menggunakan jalan alternatif yaitu melalui jalur tol Jor 2. Sementara di sisi lain ya, di jalur arteri, jika terjadi kepadatan begitu ya, nanti juga akan ada polisi lalu lintas yang akan melakukan mekanisme-mekanisme terkait dengan lalu lintas supaya ini tidak terjadi kepadatan lagi. Dan pilihan lain tentu saja menggunakan transportasi umum untuk sementara waktu karena proses perbaikan ini ditargetkan akan terjadi sampai dengan 10 Oktober nanti. Okta. Oke, tadi dikatakan sudah ada yang dibuka secara parsial, meskipun tadi juga ada yang dibuka sudah secara penuh. Lantas Putu, tadi kalau menurut laporan Anda, Pejompongan ini masih proses perbaikan. Sudah sejauh mana prosesnya? Kemudian apakah sudah bisa diinformasikan ini dibuka parsial sampai kapan? Kemudian sudah bisa beroperasi secara penuh gerbang tol ini kapan, Putu? Okta, nampaknya sambungan teleponnya terputus begitu ya, tapi sedikit saya gambarkan intinya proses perbaikan begitu ini tetap terus dilakukan. Kalau di beberapa titik ini sudah tinggal finishing saja, jadi mesinnya sudah disimpan di tempatnya masing-masing di gardu tol, kemudian juga proses pengecetan ini sudah mulai dilakukan supaya gardu tol ini kembali dalam kondisi baik begitu ya, tapi di beberapa titik seperti misalnya di Pejompongan tadi jam 6 pagi kami pantau ini masih ada satu alat berat yang karena memang fungsinya adalah untuk mengambil beberapa material dan juga memperbaiki bagian atapnya begitu. Tapi kalau kita lihat di beberapa titik sebetulnya sudah tinggal finishing di akhir saja begitu ya, karena beberapa mesin-mesin ini juga sudah disimpan kembali ke gardu ATM. Tadi juga saya mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa memang sebetulnya sudah bisa digunakan, tapi memang harus ada beberapa proses yang dilakukan terlebih dahulu, pengecekan sampai dipastikan bahwa gardu tersebut sudah layak untuk digunakan oleh masyarakat sekitar. Okta. Oke, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja. Selamat bertugas kembali. Saudara, Komisi 6 DPR dan pemerintah sepakat atas revisi keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN akan berubah peran menjadi Badan Pengaturan BUMN. Dalam rapat kerja Jumat pagi, 8 fraksi di DPR setuju atas perubahan 84 pasal meliputi 11 pokok revisi. Begitu pula pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, serta Menteri Pan-RB. Usai diputuskan di Komisi 6, keputusan atas revisi Undang-Undang BUMN akan dibawa ke rapat paripurna DPR agar bisa disahkan menjadi undang-undang. Setelah kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dapat kita simpulkan bahwa ke-8 fraksi di Komisi 6 DPR RI telah dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Dalam poin-poin revisi Undang-Undang BUMN, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andrea Rosiade menyampaikan revisi Undang-Undang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang Menteri dan Wakil Menteri rangkap jabatan di BUMN. Selain itu, revisi turut mencabut ketentuan direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang sempat disebut bukan penyelenggara negara. Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris, dan Dewas atau Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor
128 garing PUU strip 23 Romawi garing 2025. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memberikan bantuan 100 unit gerobak motor listrik dan tambahan modal usaha untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bantuan diberikan sebagai komitmen mendukung dan memajukan UMKM sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian daerah. Sebanyak 100 unit gerobak motor listrik dibagikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyerahan langsung dilakukan Wali Kota Eva Dwiana di halaman kantor pemerintah kota hari Kamis lalu. Wali Kota yang biasa disapa Bunda Eva ini mengatakan bantuan yang diberikan merupakan komitmennya untuk mendukung dan memajukan UMKM yang menjadi salah satu sektor penggerak utama perekonomian daerah. Program ini tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, tapi juga menghadirkan inovasi ramah lingkungan di sektor usaha. Eva berharap para penerima manfaat bisa memaksimalkan bantuan yang diberikan untuk berjualan, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian keluarga. 100 usaha sepeda motor ya untuk keliling. Harapan Bunda, pegiat UMKM kita, pegiat usaha kita ini bisa makin makin maju, berjalan dengan baik, lancar, dan sukses bisa bekerja dengan baik. Dan harapan kita juga dengan kita berikan prioritas-prioritas ini, kayak kita kasih motornya, kita kasih usahanya 1 jutanya. Mudah-mudahan Bunda Eva berharap semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan bapak-bapak sekarang pegiat usaha, ibu-ibunya, usaha makin sukses, makin maju, bahkan anak-anaknya juga bisa membantu. Pelaku UMKM sangat antusias menerima bantuan pemerintah Kota Bandar Lampung. Salah satu penerima bantuan bilang gerobak motor listrik akan digunakan untuk berjualan aneka minuman seperti kopi, es krim, cendol, serta minuman dingin dan segar lainnya. Bantuannya jadi meringankan kami untuk berjualan. Kan biasa kami pakai motor sama keliling pakai nampan. Alhamdulillah ini udah dapat gerobak. Terima kasih Bunda Eva. Tak hanya menyerahkan 100 gerobak motor listrik secara gratis, pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan bantuan modal Rp1 juta ke setiap penerima, hingga pelatihan usaha yang masuk dalam program stimulus. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Program makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta membawa berkah bagi sejumlah lansia. Mereka dilibatkan untuk bekerja di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Informasinya kami hadirkan saudara usai jeda. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Claudia Carla. Saudara, program makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta melibatkan warga lansia untuk terlibat dalam proses produksi MBG. Program makan bergizi gratis yang memunculkan banyak dapur SPPG di sejumlah wilayah membawa berkah bagi warga lansia yang membutuhkan lapangan pekerjaan di usia senja. Salah satunya warga lansia bernama Suratina. Sebelumnya Suratina warga lansia yang sempat membuka warung nasi namun ambruk saat gempa Yogyakarta tahun 2006 lalu. Setelah itu Suratina berganti-ganti pekerjaan hingga akhirnya diterima di SPPG ini. Di SPPG sini di saya diterima, saya senang sekali. Terus saya itu kerja di sini, pokoknya saya senang. Sekarang di SPPG 8 bulan. Sejumlah siswa sekolah dasar di Rembang, Jawa Tengah menolak menu MBG yang dibagikan di sekolah lantaran mencium bau tak sedap pada ompreng MBG. Nggak suka pasti ngono.
Sejumlah siswa SDN 1 Sumberjo Rembang menolak menyantap menu MBG yang dibagikan SPPG di sekolah. Mereka memilih tak memakan menu MBG tersebut karena khawatir usai mencium bau tak sedap dari ompreng MBG. Kejadian ini direspons Bupati Rembang, Harno, dan Bupati meminta SPPG harus mengecek kualitas MBG berserta omprengnya sebelum dibagikan kepada siswa. Bau tidak sedap, lebih baik jangan dimakan. Ya, jadi sebelum diberikan kepada anak-anak harus dicek dulu. Ya, siapakah yang ngecek di situ minimal dari pihak sekolah. Syukur-syukur ada SPPG-nya ya. Badan Gizi Nasional menyebut per 25 September ada 5.914 siswa keracunan. BGN pun bertanggung jawab dan akan menginvestigasi pengelola SPPG terkait pengelolaan makan bergizi gratis pasca keracunan massal di berbagai wilayah. Sejak diluncurkan awal tahun 2025, program makan bergizi gratis terus menuai sorotan, terutama keracunan yang dialami siswa dalam sepekan terakhir. Terkini, 157 siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Petananan, Kebumen, Jawa Tengah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit karena mengalami mual, muntah, dan pusing, diduga usai menyantap soto di menu makan bergizi gratis. Hanya mual, muntah, tidak ada tanda-tanda kekurangan cairan. Kami dari terapi pengobatan untuk rawat jalan yang ada tanda-tanda kekurangan cairan diakibatkan muntah-muntahnya, kami bawa ke puskesmas. Sekitar 90 anak siswa SD Negeri Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak Rabu lalu tidak masuk sekolah karena diduga keracunan makan bergizi gratis. Yang tidak masuk kemarin 92. Total 92? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Ketika kami tanya gejalanya apa, artinya sakit apa begitu. Sakitnya keluarnya itu hanya demam, kemudian muntah, mual, muntah, kemudian tenggorokan sakit. Aksi menolak program makan bergizi gratis pasca maraknya keracunan massal digelar ibu-ibu di depan kampus UGM Yogyakarta. Sebagai simbol penolakan, mereka membunyikan berbagai peralatan masak. Mereka mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kasus keracunan massal. Inilah yang akan kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa kita semua gelisah, kita semua resah, dan kita bisa bergerak menjadi garda paling depan untuk stop program, stop kegiatan yang amburadul dan terkesan dipaksakan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengkritik pola masak pengelola SPPG yang menyediakan makan bergizi gratis. Menurut Sultan, sayuran dan daging yang dimasak terlalu awal adalah penyebab keracunan pada siswa penerima makan bergizi gratis. Nah, kalau jadi 100 porsi, masaknya mungkin jam 3:30, 2 malam, dimakan jam 10, mesti keracunan. Itu sudah jika, khususnya sayur. Jadi korban itu tidak akan berkurang selama pola masaknya tidak berubah. Maraknya kasus keracunan di berbagai wilayah, Badan Gizi Nasional meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap korban keracunan. BGN akan menginvestigasi seluruh standar operasional di dapur SPPG agar kejadian tidak terulang. Kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi.
Data Badan Gizi Nasional 25 September 2025 menyebut 5.914 orang mengalami keracunan makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 3 klaster wilayah, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Indonesia Timur. Pengawasan ketat kebersihan dapur dan makanan, serta pengelolaan makanan yang baik harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 2 korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG kembali dirujuk ke RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat sore. Korban keracunan makan bergizi gratis yang dibawa ke RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat kembali bertambah pada Jumat sore. 2 pasien ini sebelumnya diperbolehkan pulang usai dirawat, namun kembali merasakan gejala keracunan sehingga harus dirujuk ke RSUD Cililin. Untuk saat ini total korban yang masih mendapatkan perawatan sebanyak 45 pasien korban keracunan MBG. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum menerima laporan penolakan makan bergizi gratis dari seluruh sekolah di Jawa Barat pasca keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Meski demikian, Disdik Jabar akan memitigasi keracunan massal di sekolah agar tidak kembali terjadi dengan cara melaksanakan standar operasional prosedur di dapur MBG harus dijalankan dengan baik. Sejauh ini ada sekolah yang menolak MBG nggak sih Pak? Saya belum ada informasi. Belum ada informasi. Pak, kekhawatiran ya gitu kita nanti mitigasi lah ya seperti apa gitu ya. Karena kan ini programnya program pemerintah pusat. Kemudian misalnya udah ditentukan sekolah itu, ya memang ini harus dievaluasi. Apakah bagaimana mitigasi resikonya harus clear, ya kan? Mitigasi resiko itu ya bagaimana agar dipastikan betul makanannya sehat. Kan standar SOP-nya udah ada di dapur kan. Untuk mengetahui informasi terkini kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis, kita sudah terhubung dengan 2 tim jurnalis Kompas TV. Ada Dinda Farah dan juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Serta ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Selamat pagi Dinda, hingga pagi ini ada berapa siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan bagaimana kondisinya? Baik, selamat pagi Carla. Pada hari ini ada beberapa korban yang masih berdatangan ke Gor Cipongkor yang dimana korban ini sudah mendapatkan penanganan, perawatan dan pengobatan pada hari-hari sebelumnya lalu dirujuk ke RSUD setempat. Namun beberapa saat kemudian korban ini merasakan adanya gejala yang kambuh kembali. Gejalanya itu sama seperti hari-hari sebelumnya yang dimana gejalanya adalah mual, sesak, nyeri ulu hati yang hebat, demam, sakit kepala hingga di mana korban itu mengalami kesulitan pernafasan begitu, Carla. Dan saat ini korban berdatangan dan juga yang di mana korban ini merupakan yang pernah dirujuk dan juga pernah mendapatkan penanganan kemarin, dan juga ada beberapa korban yang telah mendapatkan penanganan, perawatan dan berangsur pulih membaik sehingga diperbolehkan untuk kembali pulang ke rumah. Begitu. Menurut data dari kepolisian dari Polsek Sindangkerta, Desa Cijenuk setempat, laporan jumlah pasien dari tanggal hari kemarin malam, yakni tanggal 26 September 2025 pada pukul 9 hingga pada pagi hari ini 27 Desember 2025 jam 05.30 atau setengah 6 pagi, yakni pasien masuk itu sebanyak 49 orang, pasien pulang 18 orang, pasien yang dirujuk ke rumah sakit dan RSUD setempat yakni 13 orang, dan pasien yang masih stay di posko Cipongkor ini sebanyak 18 orang. Carla. Baik, kemudian Dinda, yang ditunggu adalah hasil dari uji lab sampel makanan dari makanan MBG yang diduga menjadi pemicu keracunan. Lalu apakah sudah ada kabar terkait dengan hasil uji lab ini, kapan akan disampaikan? Baik Carla, saat ini proses dari laboratorium terkait cairan dari muntahan dan juga adanya komposisi dari bahan makanan yang
telah diberikan ke laboratorium masih dalam proses, yang dimana proses ini akan diberikan setelah seminggu ke depan. Carla. Baik Dinda, kemudian terakhir ini tadi Anda menjelaskan bahwa korban yang tadinya sudah dipulangkan kemudian kembali datang lagi karena masih mengalami sejumlah gejala keracunan. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat terkait dengan dugaan kasus keracunan MBG ini? Baik Carla, pemerintah sudah proaktif membantu para korban di Gor Cipongkor dan juga RSUD setempat dengan memberikan adanya bantuan logistik makanan yakni susu, mie instan dan juga beberapa snack makanan lainnya untuk para korban dan juga tim-tim di Kenakes yang ada di sini. Dan pada hari Jumat kemarin itu diberlakukan adanya trauma healing yang dilakukan oleh Polwan Polres Cimahi, yang dimana trauma healing ini berisikan support, dukungan untuk mengembalikan kepercayaan kepada para siswa yang menjadi korban di Gor Cipongkor ini. Carla. Baik Dinda, pemerintah setempat telah memberikan bantuan dan juga memberikan trauma healing untuk para korban yang diduga keracunan dari makan bergizi gratis. Terima kasih Dinda. Dari Bandung Barat kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah, saudara, bersama dengan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji. Selamat pagi Gesi, ada kasus keracunan MBG diantaranya ini terjadi di Kebumen dan Banyumas. Lalu apa yang sudah diketahui terkait dengan hasil pemeriksaan sampel makanan yang diduga tidak layak santap? Ya, selamat pagi saudara. Untuk berbagai kasus keracunan yang tengah marak di Jawa Tengah, khususnya di 3 kabupaten yakni Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan juga Kabupaten Rembang, ini masih dalam proses penyelidikan apakah memang hal tersebut diakibatkan karena makan bergizi gratis atau hal lain. Untuk hasil laboratorium sendiri dari beberapa kabupaten belum keluar, di mana Dinas Kesehatan pada hari Jumat kemarin pasca kejadian ini langsung mengirimkan sampel makanan yang diduga penyebab dari keracunan ini ke laboratorium di Kota Semarang. Namun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten setempat menyebut bahwa hasil ini tidak bisa diperoleh dalam waktu 1 hingga 2 hari. Hasil ini nantinya paling cepat akan keluar 1 minggu ke depan dan tentunya akan langsung dilaporkan apakah memang penyebab dari siswa yang jumlahnya hingga ratusan ini masuk ke rumah sakit diakibatkan karena keracunan menu makan bergizi gratis. Selain itu penanganan yang dilakukan pemerintah kabupaten setempat untuk saat ini di Rembang sendiri, sejumlah 174 siswa dari beberapa sekolah ini dilarikan ke rumah sakit dan hingga hari ini masih terdapat 3 siswa yang dirawat inap. Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya Bupati Rembang Harno juga menyebut bahwa dia sudah menegaskan secara langsung ke SPPG bahwa pengecekan ini harus dilakukan secara intens karena beberapa siswa di Kabupaten Rembang ini sekarang menolak untuk mengkonsumsi MBG karena opreng yang digunakan untuk MBG ini ternyata mengeluarkan bau tidak sedap, serta juga tentunya orang tua di kabupaten-kabupaten ini merasa kurang percaya lagi terhadap SPBG karena banyaknya kasus keracunan yang ada. Selain itu, untuk dinas dari Kesehatan Banyumas dan juga Kebumen juga menyebut bahwa nantinya hasil dari laboratorium ini juga akan dipublikasikan secara merata sehingga masyarakat dan juga anak-anak ini kembali tahu dan kembali percaya untuk mengkonsumsi makan bergizi gratis di sekolah mereka. Baik Gesi, tadi Anda menyebutkan bahwa pemerintah setempat ini mengimbau kepada SPPG setempat untuk mengecek sebelum makanan tersebut diberikan kepada siswa. Lalu kemudian apakah ada tanggapan lainnya ataupun imbauan yang diberikan oleh Kepala Daerah di Jawa Tengah pasca keracunan yang terjadi di sana terkait dengan keracunan dugaan dari makanan bergizi gratis baik untuk SPPG setempat ataupun juga kepada penerima manfaat? Baik, untuk respon dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri di hari terdekat ini setelah kejadian keracunan yang terjadi kemarin ini, Pemprov atau Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan imbauan kepada masyarakat dan tentunya menugaskan Satgas MBG dan juga kepolisian untuk segera menelusuri apakah kejadian keracunan ini merupakan hal yang ada unsur kesengajaan atau lainnya, sehingga nantinya hal ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mengingat fokus dari MBG ini merupakan hal yang baik yang menginginkan untuk anak-anak memiliki kebutuhan gizi tercukupi. Namun karena banyaknya kasus yang terjadi khususnya di Jawa Tengah dan
kasus ini terjadi secara bersamaan, maka Ahmad Lutfi menegaskan ke Satgas ini supaya segera diperjelas apakah penyebab dari anak-anak ini masuk rumah sakit. Baik Gezi, terima kasih atas laporan Anda untuk hasil dari uji sampel makanan yang diduga menjadi pemicu dari keracunan ini masih dalam proses dan diprediksi satu minggu kemudian akan keluar hasilnya dan akan dibuka kepada publik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Gezi Lutfia dan juga Senot Puji melaporkan langsung dari Semarang, dan sebelumnya ada Dinda Farah dan juga Sunandar melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya saudara akan hadir usai jeda, yaitu diantaranya Indonesia Custom Show 2025 kembali digelar di Yogyakarta. Selain diikuti ratusan kendaraan modifikasi dari berbagai daerah, kendaraan dinas milik Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan bersama saya Claudia Carla. Saudara, Indonesian Custom Show 2025 kembali digelar di Yogyakarta. Selain diikuti ratusan kendaraan modifikasi dari berbagai daerah, kendaraan dinas milik Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta juga turut dipamerkan. Pameran kendaraan modifikasi Indonesian Custom Show 2025 diselenggarakan di Yogyakarta. Pameran ini digelar di Gedung Jogja Expo Center pada 20 hingga 21 September 2025. Ratusan kendaraan modifikasi roda 2, roda 3, dan roda 4 berlomba memperebutkan gelar juara yang terbagi dalam beberapa kategori. Kendaraan modifikasi ini adalah karya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang menarik, Indonesian Custom Show 2025 turut menampilkan deretan kendaraan klasik dengan kondisi asli, termasuk mobil dinas milik Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta juga turut dipamerkan. Jadi ini adalah event Indonesian Custom Show, adalah event wadahnya bagi teman-teman pecinta otomotif khususnya custom, dan ini adalah event yang sudah berjalan di 4 kali. Kalau peserta kita sekitar mobil itu ada 125 mobil, motor itu ada 127 motor. Paling menarik mobilnya di sini kita ngedatengin mobil Presiden Soekarno dan Wakil Presiden. Nah itu kan jarang tuh Mas event yang ada mobil dan mobil dan Presiden dan Wakil Presidennya. Para peserta dan pengunjung Indonesian Custom Show 2025 berharap pameran modifikasi kendaraan bisa terus dikembangkan. Mereka juga berharap ajang semacam ini mendapat dukungan dari pemerintah. Konsepnya ekstrim, basic, mobilnya Honda Accord 2007. Kita ikut meriahkan otomotif Indonesia, terutama kedua memang kita hobi di otomotif. Luar biasa ya untuk para penggemar otomotif dan juga para penggiat otomotif di Indonesia ya. Ada Taksido dari Bali, ada beberapa yang juga dari luar Jogja, khususnya di beberapa luar, ada di Jakarta, ada di Bandung, itu benar-benar kayak pengrajin mobil ya. Harapan kami sih ini jadi didukung oleh pemerintah agar industri dari otomotif ini jauh berkembang. Selain pameran kendaraan, Indonesian Custom Show 2025 juga semakin menarik dengan hadirnya ratusan stand UMKM yang menjual beragam barang dan jasa dari para pekerja ekonomi kreatif, seperti helm custom, pakaian, serta aksesoris lainnya. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Informasi lainnya saudara, melawan stigma dan ikhtiar mencetak sejarah, langkah-langkah kecil menuju gawang dunia dirintis para pesepak bola putri di berbagai penjuru Indonesia. Berikut kisah para talenta muda Garuda Pertiwi dengan asa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Langkah-langkah kecil meraih mimpi tak pernah surut dari sosok Ika Wonda. Gadis belia berusia 11 tahun ini memiliki mimpi besar
untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia Sepak Bola Putri. Tak hanya menimba ilmu di SD Kristen Manahan Surakarta, Ika turut menempa bakatnya di dunia sepak bola. Ika Wonda, salah satu mutiara muda sepak bola putri asal Pegunungan Puncak Jaya, Papua Tengah. Mimpi menjadi bintang sepak bola putri muncul sejak hadirnya program Milk Life Soccer Challenge di sekolahnya tahun 2023 silam. Mutiara Papua ini terpilih mewakili Surakarta dalam pertandingan khusus putri antar kota Milk Life Soccer Challenge tahun 2024. Gak nyangka, soalnya kan dulunya kan Ika cita-cita jadi perawat, tapi itu jadi berubah jadi ke bola. Dulunya susah, soalnya dunia nggak ada sepak bola wanita. Terus sekarang udah ada Milk Life, makanya sekarang udah banyak teman. Talenta Ika mendapat tempat dan terus ditempa. Tanpa ekosistem yang tepat, bakat Ika hanya akan menjadi hobi semata. Milk Life Soccer Challenge salah satu ajang kompetisi menggembleng talenta belia. Kompetisi yang berjalan sejak Juni 2023 di Kudus ini diikuti dari Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, dan Rembang. Milk Life Soccer Challenge, turnamen sepak bola putri skala nasional untuk siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan Jarum Foundation bersama Milk Life terus diperluas. Informasi selengkapnya saudara dapat Anda saksikan dalam program Bakti pada Negeri Garuda Pertiwi Menyemai Mimpi pada Sabtu 27 September 2025 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV. Dan usai jeda saudara kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya sampah menjadi problematika dalam kehidupan manusia. Mulai dari barang-barang tak berharga, Selamat pagi, Ibu. Bu, bikinnya cepet amat, cuma gitu Sudah. Nyulap, Bu. Iya. Simsalabim. Iya. Ibu Tri ini emang jagonya nyulap sampah. Menyulap sampah. Ini sampah-sampah ataupun limbah bekas, kertas nih lihat tadi ada plastik juga tadi ya. Ya, ini nih bisa jadi kreasi-kreasi menarik saudara di tangannya Ibu Tri Sugiyarti. Ibu, mungkin bisa dijelaskan nih ini nama karyanya itu apa sih? Iya, jadi ini adalah hasil karya dari Bank Sampah Kak. Merek dagangnya Kreasi Meni. Kreasi Meni. Betul. Kenapa Meni, Bu, namanya? Iya, Meni itu bahasa Jawa ya Kak. Artinya itu kecil, mungil, cantik. Oh, gitu. sesuai sama ibunya. Kan kenapa panggilnya Meni ya, Bu ya? Iya, betul. Kecil, mungil, cantik. Iya, betul. Sesuai sama ibunya, sesuai juga nih sama kreasinya. Cantik-cantik kan ada Monas tiba-tiba, Bu. Iya, ada miniatur Monas, Kakak. Nah, Ibu ini dibuat dari apa aja sih, Bu? Dari limbah bekasnya itu tadi kan mungkin ada kertas, ada plastik. Terus habis itu gimana sih cara bikinnya? Ya, sebetulnya kita mengolah banyak jenis sampah ya, Kak. Tapi yang untuk kita jual
sampai jual ke luar negeri, sampai masuk pameran-pameran internasional gitu. Itu kami khusus yang limbah kertas. Jadi dari sampah kertas. Walaupun kita bikin banyak macam model. Nah, kita sudah punya lebih dari 60 macam nih Kak. Itu dari kotak tisu, tempat buah, miniatur Monas. Nah, ada lampu dan macam-macam. Itu tempat kue juga ya Bu ya. Nah, Bu Meni awalnya kepikiran untuk berkreasi menggunakan limbah kertas ini waktu itu gimana sih Bu, dan ini sudah sejak kapan bikin kreasi Meni? Sejak 2013 Kak, waktu anakku masih SD, itu kan LKS, lembar kerja siswa, itu setiap semester kan ganti tuh Kak, terus nggak dipakai. Dipakai dibuang gitu. Yes, kalau dibuang, dijual itu murah banget Kak. 1 kilo itu paling 1.000 Kak. Tapi kalau dibikin kayak gini, dibikin kotak tisu atau lampu tempat buah, itu 1 kilo bisa 5 piece. 1 piece-nya saya jual 50.000. Lumayan. Menaikkan nilai jual nilai ekonomi dari sampah. Tapi ini kelihatannya kayak kayu. Nih ya kan kalau misalnya mungkin bisa di zoom nih, kelihatannya kayak kayu loh Bu. Ini kok bisa ya jadi dari kertas jadi kelihatan kayak kayu? Jadi salah satu slogan kami, tidak ada rotan, koran pun jadi. Tidak ada rotan, bukan akar ya. Koran pun jadi. Betul, koran pun jadi. Iya gitu Kak. Nah, Ibu ini kan kalau saya pegang nih dari produknya ini memang udah nggak berasa letoy ala-ala kertas ya. Ini gimana sih Bu proses ini sehingga itu bisa jadi kertas juga nih? Iya tuh bisa ini ya kuat ya Kak. Enteng tapi gitu. Bahkan kami di workshop itu kami bikin meja Kak. Dan itu kuat 100 kilo untuk beban 100 kilo. 100 kilo Bu? Iya betul. Oh, nah ini lemnya khusus nggak Bu? Enggak sih, nggak ada lem khusus. Dikasih mantra kali ya. Dikasih mantra. Ini abrakadabra. Jadi lebih ke teknik sih Kak, teknik menyusun, teknik merangkai gitu, dan kami dibantu tetangga-tetangga kanan kiri gitu. Memberdayakan warga sekitar juga ya. Memberdayakan warga sekitar. Bu Meni, ini kertas-kertasnya dapatnya dari mana sih Bu? Dari mana? Dari bank sampah. Kebetulan saya direktur bank sampah Tri Alam Lestari. Luar biasa. Jadi nggak cuma ngumpulin dan juga menyalurkan si sampahnya, tapi juga bikin sendiri ya Bu ya? Iya betul. Oke, nah biasanya kalau untuk sebuah karya nih Bu, ini berapa banyak kertasnya yang dipakai rata-rata? Ya, rata-rata itu 1 kilo kertas bisa, kalau kecil-kecil itu bisa 10 Kak, 10 piece. Kalau seperti lampu petromak, ya itu beneran nyala loh. Beneran nyala, betul. Semua nyala Kak, lampu semua nyala. Ya itu namanya lampu petromak. Kakak nggak ngalamin ya zaman petromak? Aku masih punya ngalamin. Ketahuan dong tahu ya. Iya. Itu kalau itu 8 on kertas Kak. 8 kertas. Iya. Kalau dijual 1.000 1 kilo kertas. Iya, tapi jadi itu saya jual 100.000 Kakak. Dari 1.000 jadi 100.000. Coba. Cuman banyak ya Bu ya. Lama nggak Bu bikinnya tuh jadi petromak gitu? Kayaknya kalau Kakak yang bikin lama. Kebetulan kita satu profesi, Bunda juga kita suruh bikin nih. Lama nggak Bu bikin petromak ataupun juga nih bahkan Monas? Iya. Bikin Monas sih berapa lama Bu? Kalau kita kan sudah terbiasa ya Kak. Terus apalagi kalau yang sistemnya disusun-susun kayak gini nih Kak. Nah ini kita minta tolong tetangga kanan kiri untuk bikin kotak-kotaknya, bulet-buletnya. Nanti mereka setor gitu. Nanti mereka kita bayar gitu. Jadi kalau kita yang bikin tinggal merangkai itu sehari bisa jadi 1 lusin gitu. Bisa jadi 10 piece gitu. Nah, Ibu kan tadi nyebutin nih, ngajak tetangga lah ya, ibu-ibu ikutan berkreasi nih. Nah, ini ada berapa sih Bu yang ikut bikin kerajinan dari Menik ini? Saya tidak menutup pintu ya, siapa saja yang mau duit. Wah, betul. Saya mau ikut Bu. Siapa saja yang mau duit, betul. Jadi bisa bantuin bikin lintingan, bikin kotak-kotak gitu. Jadi ini semua rahasia dari ini adalah lintingan Kakak. Oke, berarti awalnya dari koran-koran itu dilinting yang bener ya Bu ya. Oke. Nggak harus koran sih Kak, ada brosur, ada kertas APR. LKS juga ya tadi. Nah, LKS tadi. Itu ada kan kalau misalnya LKS Bu, kalau kita zaman sekolah dulu LKS-nya tipis banget, kertasnya dihapus aja robek. Nah, ini ada kertas yang khusus nggak, misalnya mau bikin tempat tisu kayak gimana, bikin Monas yang kayak gimana? Nggak ada sih Kak, nggak ada kertas khusus, kertas apapun bisa. Ketebalannya gitu Bu? Betul, bahkan ini Kak, ini yang warna kuning ini tahu nggak, invoice.
Bon. Waduh, kalau dibuka ada apa aja Bu? Waduh, ini bonnya ibu doang apa gimana nih? Bon belanja kakak kali. Gitu, iya Kak. Jadi kertas apa aja bisa. Oke. Nah beda ya sama zaman saya dulu. Kalau saya tuh habis dapat LKS langsung saya simpen buang gitu kan. Karena nilainya kurang ya Bu ya. Kalau anak Atau ibu nggak kayaknya nggak dikiloin. bisa nih. Atau nggak dikiloin Ya, doang. ya itu. Berarti sambil bikin ini apakah konsepnya gimana sih Bu? Ya. Apakah mau kepikiran dulu atau bikin hiasan-hiasan ini ketika udah setengah jalan baru nanti akan dibikin misalnya tambah hiasan kayak di atasnya kayak gitu. ya nggak semedi dulu nggak sih? Nggak semedi dulu. Nggak ya. Jadi ini Kak, banyak ide yang keluar dari asalnya dari dapur Kak. Di dapur punya tempat buah dicontek. Terus iya punya nampan dicontek. Makanya ini yang kami buat tuh rata-rata produk alat rumah tangga. Gitu, oke. karena terinspirasinya dari rumah sendiri. Ini Ibu rumahnya dindingnya nggak ginian kan? Rumahnya linting-linting. Iya, lintingan-lintingan. Bu ngomongin tentang linting. Iya. Ajarin dong Bu, coba Iya, dari awal betul. ini cara ngelinting itu Nah, kayak apa ini, sih? Kakak harus pegang. Ayo Oke. nyoba ya Kak. Nah, kita coba. Tidak semudah yang kau bayang. Waduh. Nah, ini bukan sembarang stick ya Kak. Ya, stick bukan sembarang stick. Ini udah dimantrain. Nah. Apa Bu mantranya sebutin mungkin Bu? Ayo. Nah, kita caranya adalah kita linting, kita taruh pinggir gini. Nah. Ini dilem dulu nggak? Enggak. Oh enggak. Kita taruh. Nah, ini juga ada tekniknya Kak. Ini bambu atau apa nih Bu? Iya bambu. Oh, bambu. diserut. Oh, bambu. Nah ini tekniknya. Ini seperti arah jarum jam 12. Ini jam 11. Kalau terlalu miring begini dia jadinya pendek, tengahnya tebel. Jadi harus agak deket sama pinggiran kertas. Oh gini. Iya. Begini Bu. Iya betul. Oke. Kira-kira 30 derajat. Oh. Bu ini kayaknya bekas makanan ya? Iya. Nanti kita bikin sesuatu. Yang ada. Lanjut ini. Oke, Iya. terus Jam 11. Iya. Terus Oke. dilinting. Ah. Nah, pelan-pelan, Ya. pakai perasaan. Oke. Punya perasaan nggak? Mati Bu perasaan saya. Curhat dulu. Curhat dulu. Enggak susah. Susah. Licin ternyata. Susah ya. Kalau saya Ini tidur, masih rapat gitu, kencang gitu. Iya masih? betul, harus kencang Oh. lah. Nah dari lintingan ini menentukan hasil akhirnya nanti. Wah ini tahap pertama aja sudah tes yang tidak mudah Iya. ya. Menentukan Iya. keseluruhan Pressure-nya ini. tinggi. Iya. Jadi ya Oke. kalau Kasih udah koran Kompas. iya benar. Kok tahu sih? Tuh, iya benar. Ini tapi yang kemarin-kemarin kan Bu. Iya, Nah, udah jadi lama. berguna juga nih. Udah, betul. Oke, ini udah nih Bu. Terus ujungnya dikasih lem sedikit. Nah, ujungnya aja sedikit aja. Ini lem. Iya, lem Ini lem biasa. apa, Bu? Oh, lem biasa, lem kertas. Oke, kalau udah kita, nah ini dikeluarin gini. Sit. Nah, jadi deh jadinya jadi lintingan baru nanti. Kalau udah punya lintingan banyak, kakak mau bikin apa aja bisa dari, bisa nggak? Aduh. Bisa keras. Pakai perasaan, pakai perasaan. Ya. Iya. Kok jelek? Iya. Nah, saya nggak bilang ya. Saya nggak Gimana, bilang Bu? ya. Udah Bu, jujur aja. Coba dibandingkan. Iya, tapi kenapa bawahnya kita lebar ya? Iya. Yang lebar gitu Maaf, mah. ini agak obesitas. Obesitas. Oke. Harusnya langsung Lintingan gitu. saya obesitas. Terima kasih Bu. Tapi Bu Meni ya, jujur banget kalau biasanya nih bintang tamu gini nih, kayak bagus 10 out of 10 gitu. Saya kan berharap digituin dan ternyata langsung juga Bu Menik obesitas. Terima kasih Bu. Maaf. Nggak apa-apa. Nah, terus nih kalau saya nih Bu, sama aja. Iya. masih harus latihan. Masih harus latihan. 2 bulan kayaknya. Ini awal banget ya bikinnya kayak gini. Nah, nanti kita juga akan berkreasi juga Carla dan juga betul. saudara seperti apa usai jeda saudara tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke, tadi sesuai dengan janji dari Ibu Meni akan diajarin untuk membuat kerajinan apa nih namanya dari kertas ini, limbah kertas ini. Bu, kita mau bikin apa nih? Ada plastik juga di sini. Iya, ada plastik. Jadi hampir semua sampah yang ada di bank sampah itu kita daur ulang, kita kelola, kita olah gitu. Termasuk sampah masyarakat nggak sih? Kalau mantan termasuk nggak Bu? Gitu. Jadi ini
Karena aku ada kelas gitu kan, jadi ngajarin anak-anak supaya hari Sabtunya itu tidak diisi dengan gadget terus. Gadget, Gak bisa main. Udah kamu ke tempatnya Bu Menik aja, belajar kerajinan Itu tangan. anak usia berapa, Bu? TK sama SD, Kak. TK sama Iya. SD. Jadi ide awalnya bikin kelas gratis namanya kelas Sabtu Seru, Kak. Oh, di kelas Sabtu Seru. Itu ngapain aja tuh, Bu, di kelas Sabtu Seru? Iya, jadi anak-anak di sekitar lingkungan kami di Ulu Jami, Pesanggerahan itu aku ajak bermain tadinya. Tapi bermainnya sambil belajar. Oh, itu yang menarik itu gimana tuh? Bu Menik bikin kayak workshop gitu? Iya, betul. Jadi aku siapin bahannya, aku siapin alatnya, terus kita bikin ekobrik, bikin kompos, gitu. Anak-anak gunting-gunting sampah, potong-potong sampah, terus kadang bikin produk. Ini termasuk salah satu produk yang dibikin di workshopnya. Ini dari plastik kresek, Kak. Oh, yang ininya ya? Iya, semua plastik kresek. Terus ininya dalamnya itu pakai bekas kalau kita jajan, betul. Kan ini nanti dicuci, baru kita bikin untuk wadah-wadah. Wadah-wadah. Coba nih Carla tadi udah mulai bikin, udah nyuri start Udah ya. nyuri start Lanjutin. Tadi tuh ibu yang ngasih tahu ini pakai yang tadi ya Bu, wadah yang biasa jadi tempat makanan, terus ada plastik nih yang tadi ibu udah gunting-gunting kayak gini ya Bu ya. Betul. Nah, terus Ibu prosesnya berarti tadi gimana? Kayak dianyam gitu Bu? Ya dianyam, bukan kayak emang dianyam. Nah, emang dianyam ya. Jadi plastik yang tadi udah dipotong sama Ibu, terus habis itu dimasukin ke sela-sela kertas yang udah dipotong atasnya. Betul. Terus selang-seling disusun. Nah, ini nih yang dibikin Ibu nih. Ini saya. Beda jauh ya, langsung ke atas. Beda ya. Ya. Ini obesitas juga nggak Bu plastiknya? Namanya juga belajar. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Nah, ini aku lanjutin. Semoga kedepannya bisa lebih ramping gitu ya. Lanjutin Carla, coba. Okta nggak mau coba juga? Enggak, ini cukup. Nah, Bu Menik, ini hasil karyanya sudah kemana aja nih Bu? Katanya udah diekspor sampai ke luar negeri. Ekspor sih enggak, Kak, cuman kirim jual ke luar negeri, ke Jepang, ke Inggris gitu sih, Kak. Ke Jepang, ke Inggris. Ya, alhamdulillahnya dari hasil sampah aku bisa nyekolahin anak, bisa punya salah satunya punya perpustakaan, punya kelas gratis itu tadi, bisa mensupport gitu, bisa berbagi di lingkungan gitu, Kak. Ini manfaatnya jadi banyak banget ya dari sampah yang tadi harganya ada yang sampai 1.000. Ibu, ini kan dijualnya tadi udah ke Jepang, Inggris Ibu. Ini sampai berapa Bu jumlah yang paling banyak dijual ke luar negeri? Kotak tisu, Kak, bestsellernya tuh kotak tisu itu sebulan itu kita bisa 100 lebih dari 100 piece gitu. Lebih dari 100 piece? Ya, kotak tisu. Yang ini ya Bu ya, ini kita ambil deh itu nih. Kotak tisu ini, Kak, Borobudur Temple. Oh Jadi, iya, lucu banget ada ya. kayak stupa-stupanya gitu. Nih ada stupa-stupanya. Cerita ini Borobudur ya Bu ya? Stupa di Borobudur, terinspirasi dari Borobudur. Oke Bu, ini kan kelihatannya warnanya shining gitu ya. Ini ada cat khususnya nggak? Enggak sih, aku pakai pelitur kayu. Oh, pelitur tapi kayu. Ini warna kayu mahoni, Kak. Warna kayu mahoni. Oke, Bu Menik, kalau misalnya ada pemirsa Kompas TV pengen belajar juga, bisa nggak sih Bu minta ajarin sama Bu Menik? Di mana sih Bu? Mungkin ada studionya gitu. Bisa banget, bisa datang belajar, sharing bareng-bareng. Iya. Maaf nih Bu, lihat nih. Nggak apa-apa. Yang tadi baru coba buat, tapi ternyata walaupun kelihatannya cuma selang-selingin ya, tetap aja dibutuhkan kesabaran, kerapihan. Saya kelihatannya sih jauh ya sama yang dibikin sama Bu Menik. Di mana tuh Bu? Jadi boleh nanti belajar lagi ya, Kak. Siap Ibu, siap Ibu. Tetap dikasih. Ikut sapet seruan nih saya. Iya, datang ke tempat kami itu di Google ada namanya Sampah Tri Alam Lestari. Bank Sampah Tri Alam Lestari, ada sosmednya nggak Bu? Ada. Di mana itu? Ada websitenya sekarang. Ada websitenya. Apa tuh websitenya? Iya, banksampahtrialamlestari.com. Oh, Bank Sampah Tri Alam Lestari itu bisa dicari ya nanti. Nah, Ibu, kan karyanya bagus-bagus, luar biasa. Bahkan sampai membuat tertarik orang di negara lain. Sudah ada penghargaan yang didapatkah? Alhamdulillah sudah, Kak. Salah satunya menjadi dapat Kalpataru. Oh, dapat Kalpataru. Tentang kebersihan berarti Bu ya? Ya, betul. Tentang lingkungan. Tentang gitu. lingkungan. Dapat Kalpataru sebagai pembina lingkungan. Kemudian dapat tokoh inspiratif UMKM. Waduh, luar biasa.
gitu. Sama dapet apa ya? Sampai lupa lu saking banyaknya ini. Iya Kak, temboknya sampai penuh. Iya. Ya, nggak muat untuk ditempel. Ya alhamdulillah banyak support dan apresiasi dari perusahaan swasta, dari pemerintah terutama gitu. Kami banyak terfasilitasi, termasuk sekarang ada pengembangan usaha, ada usaha entrepreneurnya ada pendidikannya ada gitu. Bu, dari bank sampah pengolahan sampah juga ada. Gitu. Ini dijual di e-commerce Kak Bu atau gimana? Iya, di website ada, di e-commerce ada, tapi tentu saja bukan saya ininya adminnya karena saya bosnya aja. Bos pokoknya nggak ngurusin. Ibu foto admin. Instagramnya ada nggak Bu? Sosial media yang lain? Iya, ada Instagramnya kreasi_meni. Kreasi_meni. Nah ngomong-ngomong si Carla udah kelar, ini udah kelar. Ibu, ini saya udah kelar, tapi tolong dulu Ibu nilai nih. Kira-kira gimana nih selama Mau ini yang jujur apa yang? Saya suka jujur walaupun menyakitkan nggak apa-apa Bu. Ya, maaf ya Kakak. Ya pokoknya nanti kita belajar lagi. Ternyata emang bikinnya tuh agak lama ya Bu ya. Ini kalau diselesaikan bisa sampai Kompas Siang ntar. Iya. Jadi memang harus latihan terus sih Kak, latihan terus. Makanya kenapa saya menciptakan kelas Sabtu Seru supaya anak-anak terbiasa dari kecil untuk kreatif dan inovatif. Luar Betul biasa. banget. Jadi terbiasa kreatif inovatif, menguji kesabaran juga ya Bu. Melatih sih ya menguji kesabaran. Oke Bu, nanti saya akan ikut kok. Sabtu Seru di tempat Ibu ya. Belajar supaya lebih rapi lagi nih. Menguji kesabaran Bu Meninya kayaknya. Iya. Tapi sama anak SD nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Bu. Tapi semoga saya bisa lebih baik ya daripada anak SD. Biar nggak terusin. Siap, yang penting semangatnya Kak. Siap. Makasih banyak Ibu Meni udah ngajarin kita untuk bikin kreasi dari limbah kertas. Ternyata dari limbah kertas ya mungkin kita lihatnya harganya remeh-temeh gitu, ternyata bisa jadi suatu karya yang bernilai ekonomis. Nah, terima kasih Ibu Meni sudah main di Kompas TV. Sehat selalu, lancar untuk kreasi Meni. Amin. Terima kasih. Dan dapat lebih memberikan inspirasi kepada banyak orang dan bisa memberikan berkat kepada setiap orang. Amin. Terima kasih banyak Bu. Ya, makasih Kakak. Kami akhiri Saudara Sampai Indonesia Akhir Pekan. Saya Putri Oktaviani. Saya Claudia Carla, selamat beraktivitas.